Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa lagi dengan saya Sino Widiarjo. Kali ini kita akan membicarakan tentang 5 kiat sebagai karyawan agar sukses meniti karir, ya, tanpa harus carmuk atau cari muka kepada atasan. Ya, sebelumnya tekan dulu subscribe video saya dan like-nya, ya, agar terus berkembang. Terima kasih. Teman-teman, ya, sebagai karyawan kita tentu sering mendengar istilah carmuk atau cari muka. Apa itu carmuk? Ya, ini biasanya lazim di bahasanya orang-orang Jakarta. Carmuk itu, cari muka itu maksudnya adalah memuji ke atas, ya, dan menjelek-jelekkan kawan seprofesi atau kawan-kawan kita sendiri demi kita dapat pujian dari atasan. Adalah carmuk yang negatif. Ada juga carmuk yang positif, yaitu kita betul-betul bekerja sungguh-sungguh, ya, tanpa menjelek-jelekkan teman seiring, teman seprofesi. Itu cari muka yang positif, ya, tanpa harus menjelek-jelekkan teman yang seprofesi, yang sebagian, ya. Kita memuji atau menjilat ke atas dan meludah ke bawah, itu tidak boleh. Secara akhlak, ya, dalam agama, secara adab juga tidak boleh. Satu perbuatan yang tercela, membeberkan keburukan teman sendiri. Ya, agar kita memiliki prestasi yang bagus, ya, memiliki prestasi yang dapat dibanggakan, ya, dan dinilai positif oleh atasan atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama, hendaknya dalam kerja kita selalu disiplin, mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Standar operasi, apa yang ditetapkan oleh perusahaan kita laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kedisiplinan. Satu contoh, kalau belum waktunya pulang, ya kita jangan pulang, ya. Waktunya kita bekerja, ya bekerja. Ada waktu istirahat, ya istirahat, ya. Itu contoh yang gampang. Atau kalau kita tidak disiplin, ya berbahaya. Misalnya di sebuah pekerjaan yang risiko seperti proyek, harus memakai topi, ya, standar topi, kita harus memakai topi itu, topi proyek, ya. Memakai sepatu juga sepatu proyek, semuanya harus mengikuti prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan demi keselamatan kita sendiri, ya, itu kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, teman-teman, ya, menjunjung tinggi kejujuran. Ini sangat penting sekali bagi kita seorang karyawan. Itu kejujuran itu adalah harga mati sebenarnya, tidak boleh enggak, ya, harga mati. Karena sekali kita berbuat tidak jujur, maka harga diri kita di depan atasan, ya, sudah rusak, ya. Mungkin kita levelnya level office boy, ya, pangkatnya rendah, levelnya ya cuma driver, tapi harga diri ini harus kita pegang teguh. Biarpun rendah pangkat kita, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Menjunjung tinggi kejujuran, ya, walaupun kita sekali lagi pangkatnya rendah, gak apa-apa. Yang penting di mata atasan kita ini adalah orang yang jujur, ya, orang yang tidak
berbuat tidak amanah kepada perusahaan. Biarkan saja kita, level kita hari ini di bawah, besok atau lusa bisa saja kita, nasib kita yang menentukan itu adalah Yang Maha Kuasa, kita meningkat ke atas ya. Karena kita memiliki kejujuran. Yang ketiga adalah profesionalitas ya. Kita harus mengutamakan profesionalitas apapun pekerjaan kita. Apakah Anda seorang ahli teknik, ahli bangunan kah ya, ahli pengelasan kah, selalu meningkatkan kalau bisa ya, keterampilan atau profesionalitas. Driver ya, kalau Anda seorang driver ya berusahalah untuk jadi driver yang profesional ya. Bisa mobil yang manual maupun matic sesuai SIM Anda, itu kalau Anda seorang yang profesional. Apalagi kalau Anda mempunyai seorang yang insinyur IT ya, dengan perkembangan zaman sekarang ini harus ikut ya, harus ikut perkembangan zaman, perkembangan IT itu sendiri. Jadi tidak ada kata berhenti belajar, terus belajar untuk meningkatkan profesionalitas. Keempat adalah menjaga nama baik perusahaan dan atasan ya, menjaga nama baik perusahaan dan pribadi atasan. Artinya apa? Artinya jangan sampai hal-hal yang negatif di perusahaan ini disebarluaskan ke luar ya. Kita harus menjaga iklim kondisi kerja agar kondusif ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik kita bongkar, kita muat di koran dan sebagainya, itu rusak nama baik. Juga atasan kita, nama baiknya kita jaga ya. Jangan sampai kekurangannya kita rekam ya di HP ya, kita sebarkan ya, kita viralkan. Itu tidak boleh ya, menjaga nama baik perusahaan dan atasan. Juga dalam hal ini kita harus ya, menghindari dari sebagai provokator ya. Kalau ada keresahan dan sebagainya, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah ya, melibatkan kalau tidak bisa dengan pihak SPSI ya terpaksa didepnakerkan ya, dengan depnaker. Jadi kita musyawarah, jangan sampai terjadi suatu demo ya, unjuk rasa yang merugikan semuanya. Perusahaan rugi, karyawan rugi juga. Ya, yang kelima adalah loyalitas tanpa pamrih. Loyalitas tanpa pamrih. Artinya apa? Artinya kita jangan sebentar-sebentar sedikit-sedikit minta upah, naik gaji dan sebagainya. Ya, apalagi dalam kondisi sulit begini, perusahaan juga banyak goyang ya. Di saat COVID-19 ini ya, perusahaan banyak goyang. Jangan kita sering-sering membebani perusahaan dengan tuntutan naik gaji, karena nggak usah naikkan pun perusahaan berat ya. Loyalitas tanpa pamrih, kita tidak gampang pindah ke perusahaan lain, walaupun perusahaan lain itu mengiming-imingi kita dengan gaji yang lebih besar, dengan gaji yang lebih tinggi, tapi kita tetap bertahan di perusahaan lama ya. Mudah-mudahan dengan loyalitas kita ini ya, manajemen perusahaan akan memberi simpati kepada karyawan-karyawan yang pekerjaannya betul-betul dilandasi oleh loyalitas tanpa pamrih ya. Inilah beberapa kiat yang insya Allah kalau Anda memegang teguh ya, kelima ini, mudah-mudahan Anda, saya doakan ya, karirnya akan naik, karirnya akan cemerlang di
suatu perusahaan tanpa harus sekatakan tadi cari muka, tanpa harus menjilat ke atas dan atau meludah ke bawah, jelek-jelekan teman seprofesi. Ya, sekali lagi ini adalah suatu usaha, ikhtiar kita jangan lupa untuk berdoa, karena yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya, akan menolong kita yang senantiasa ikhlas dalam bekerja, ya, untuk menafkahi anak istri di rumah. Semogalah Anda, kita semuanya, bangsa Indonesia, terlepas dari krisis ekonomi dari akibat COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.